Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa dengan saya Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas, dan Inovasi tentunya yang akan menemani kalian. Nah, pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, demisioner Elkin Pena yang berprestasi. Nah, sekedar informasi, Elkin Pena itu adalah UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar. Elkin Pena sendiri yaitu lembaga kreativitas ilmiah mahasiswa penelitian dan penalaran. Nah, pada saat ini narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya sudah mendapatkan prestasi baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sekedar informasi nih guys, bahwa kakanda kita ini baru-baru saja diwisuda dan menjadi lulusan terbaik di fakultas FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Langsung saja ini dia Kakanda Anas Maulana. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara mengenai prestasi yang telah Kakak raih, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan nih Kak, bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, boleh dong spill tentang bagaimana sih biodata Kakak atau latar belakang Kakak. Silakan Kak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Maulana, akrab disapa sebagai Anas ya. Terus saya mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin itu saja sih. Hobi Kakak apa sih Kak? Oke, hobi saya sebenarnya badminton ya. Terus iya. ya saya tekuni sampai sekarang. Badminton. Iya. Kapan-kapan kita boleh main bersama. Boleh. Nah, terkait dari prestasi yang telah banyak Kakak raih, bagaimana sih agar mahasiswa bisa termotivasi atas prestasi tersebut Kak? Dan sebelum itu boleh di-spill Kak, bagaimana sih prestasi Kakak selama ini, apa aja yang sudah Kakak raih selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar? Oke, baik, terkait berbicara tentang prestasi ya, yang saya dapatkan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya awalnya saya adalah mahasiswa yang tidak kenal yang namanya bagaimana sih bisa menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Tapi sebagai seorang mahasiswa ini adalah salah satu tantangan dan rintangan kita ke depan ketika kita seorang mahasiswa. Tentunya banyak orang atau mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi. Pasti dong. Nah, ya pasti ya. Terus salah satu prestasi yang tidak bisa saya lupakan di sepanjang perjalanan saya sebagai seorang mahasiswa adalah saya pernah menjadi delegasi di ajang internasional, yaitu kuliah kerja nyata di Davao City, Birala Santos Davao City. Kemudian yang kedua, saya pernah menjadi seorang mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas juga di tahun 2022 itu. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas itu 3 kali berturut-turut ya, di tahun 2022, 2023 dan 2021. Kemudian mungkin internal ya, ini internal kampus. Kemudian saya juga bisa mengatakan bahwa berprestasi di luar kampus juga atau eksternal. Salah satunya adalah saya pernah mengikuti pelatihan pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga. Kemudian saya juga menjadi duta baca Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021. Berarti prestasi Kakak ini tidak hanya di kampus saja ya Kak? Masya Allah ya. Tapi juga di luar kampus. Luar biasa sekali. Apa sih yang menjadi motivasi Kakak sehingga mau menjadi mahasiswa berprestasi? Sebenarnya motivasi saya untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, satu yaitu orang tua saya. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan cara prestasi. Karena ketika saya ditelepon oleh orang tua, kemudian saya memberikan kabar yang baik, tentunya yang pertama kabar tentang prestasi yang saya dapatkan di dunia kampus.
pasti orang tua saya akan senang dan bangga. Walaupun sedikit bercerita ya bahwa orang tua saya jauh di sana, kemudian beberapa kali saya mendapatkan sertifikat atau penghargaan dari kampus ataupun dari luar kampus, dan itu mengundang orang tua kita secara langsung, namun sayang sekali tidak bisa dihadirkan oleh orang tua, namun diwakili oleh mungkin teman-teman saya, kemudian kakak-kakak saya yang ada di Makassar. Pada saat itu bagaimana perasaan kakak? Sebenarnya senang sih, tapi di samping senang juga ada rasa sedih karena orang tua tidak bisa menyapa secara langsung, menghadirkan diri di samping saya. Karena di samping mereka-mereka yang juara juga itu didampingi langsung oleh orang tua. Sedangkan jadi saya ada rasa tersendiri, wah sayangnya orang tua betul. tidak melihat langsung ya, begitu ya Kak. Masya Allah. Tapi dengan begitu orang tua sudah sangat bangga dengan kakak. Betul sekali. Nah, dengan prestasi tersebut tentunya banyak yang harus kakak korbankan, baik itu waktunya maupun energinya, dan tak kalah juga dengan biayanya, pasti itu. Begini Kak, bagaimana cara kakak memanfaatkan semua itu, waktu, energi, dan juga biaya kakak dengan efektif supaya tidak ada yang terhambat di sisi lain seperti akademik kakak atau dan sebagainya. Silakan di-spill Kak. Berarti berbicara tentang manage waktu ya. Manage waktu. Oke. Jadi sebenarnya saya bercerita sedikit lagi tentang pengalaman saya. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa baru, itu saya banyak sekali bertanya-tanya ke entah ke kakak tingkat saya, ke senior-senior saya, bertanya tentang bagaimana sih menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi. Apakah dengan cara berorganisasi atau ada cara lain? Nah, pada saat itu banyak sekali dari kakak-kakak yang saya tanya pada saat itu mengatakan bahwa kamu tidak usah berorganisasi, karena dengan kamu berorganisasi kamu akan terhambat dari perkuliahan. Maka pada saat itu saya berpikir bahwa ini adalah tantangan tersendiri buat saya. Oh, itu bukan sebagai alasan kakak untuk mundur, tapi justru merasa tertantang gitu kan? Wah, Masya Allah. Jadi tantangan tersendiri bagi saya untuk memulai pada saat itu, bahwa apakah benar statement yang dikatakan oleh kakak-kakak ini ketika saya berorganisasi beda dengan yang saya dapatkan dari informasi yang saya dapatkan. Ada juga kakak yang mengatakan bahwa ketika kamu berorganisasi maka kamu akan mendapatkan hal baru yang tidak kamu dapatkan di dunia perkuliahan. Dan pada saat itu saya merasa tertantang ya. Pada saat itu saya oke lah, saya harus jalani bagaimanapun caranya saya akan berorganisasi, kemudian saya akan memperbaiki juga akademik saya, karena kembali lagi ke tujuan utama saya bahwa saya bisa berorganisasi nantinya karena saya menjadi seorang mahasiswa pada saat itu. Jadi tantangan itu saya jalani. Ketika saya masuk di dunia organisasi, ternyata betul saya mendapatkan tantangan dan rintangan yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana memperbaiki akademik pada saat itu, kemudian bagaimana juga bisa aktif dalam organisasi. Jadi alhamdulillah bisa saya dapatkan keduanya. Saya bisa mendapatkan prestasi di bidang akademik dan juga saya juga bisa mendapatkan prestasi di organisasi. Seperti itu. Oke, terkait prestasi, terkait dengan kerja kerasnya, terkait dengan itu semua pastinya tidak lepas dengan Elkin Pena. Dari beberapa yang kakak spill itu sudah termasuk dalam slogan Elkin Pena. Betul? Ya, kerja betul, keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Insya Allah sukses. Masya Allah. Sudah dibuktikan dengan kakanda Anas ini. Masya Allah. Terkait itu semua Kak, bagaimana sih caranya mengenal Elkin Pena itu sebagai lembaga yang bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, dari segi kegiatan-kegiatannya dan maupun dari segi pencapaian prestasinya Kak? Boleh di-spill Kak? Oke, boleh.
Oke, berbicara tentang bagaimana sih tadi ya? Mengenal Elkin Pena. Mengenal Elkin Pena. Ya. Jadi sebenarnya berbicara tentang bagaimana cara kita mengenal Elkin Pena. Elkin Pena dalam cakupan orang luar itu sebenarnya banyak orang yang menganggap bahwa Elkin Pena itu tentang kepenulisan saja, tentang esai, tentang PKM. Namun ternyata tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu poin yang saya dapatkan, yaitu coba kita scroll dari media sosialnya Elkin Pena. Di sana boleh dikata bukan tidak ada ya. Saya wajahnya mungkin tidak sering nampak di dalam media sosial Elkin Pena pada saat kepengurusan saya. Namun saya yakin dan percaya semua Elkimers itu atau semua insan memiliki prestasi yang berbeda, walaupun tidak di bidang yang sama, yaitu tadi di bidang esai, PKM dan seterusnya ya. Tapi saya dapatkan melalui Elkin Pena tersebut. Salah satu contoh adalah bagaimana saya bisa memanage waktu saya, atau ini manajemen waktu. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana saya memimpin organisasi-organisasi luar dengan cara ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Elkin Pena. Satu yang perlu saya tekankan ya kepada seluruh Elkimers, jangan merasa bahwa diri saya tidak berprestasi. Oh tidak. Ketika kamu merasa saya tidak berprestasi di bidang ini, saya yakin dan percaya bahwa saya memiliki prestasi di luar dari apa yang kita jalani sekarang. Misalkan nih, berbicara tentang PKM, itu PKM sebenarnya adalah hal yang wajib ya, tidak lazim lagi di Elkin Pena. Namun namanya proses, pasti ada yang namanya kegagalan. Oke? Tapi ketika kamu tidak yakin dengan kegagalan itu, berarti kamu tidak mempercayai namanya proses dong. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya dapatkan di Elkin Pena, ya berbicara tentang Elkin ya, itu berbicara tentang bagaimana kepercayaan diri atau diri kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan itu terbukti kepada saya. Teman-teman saya mereka mendapatkan prestasi yang di ranah-ranah kepenulisan dan seterusnya. Kalau saya sebagai seorang aktivis mahasiswa juga ya, pada saat itu saya menjadi duta kampus, dipercayakan sebagai duta kampus intelijensia pada saat itu tidak terlepas dari Elkin Pena. Kenapa? Karena ilmu yang saya dapatkan di Elkin Pena itu juga yang saya bawa keluar. Salah satunya di duta kampus. Ya, seperti itu. Kemudian di duta baca juga seperti itu. Di tahun 2021 itu saya mendapat amanah sebagai finalis duta baca Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu yang saya dapatkan di Elkin Pena juga itu yang saya aktualisasikan di sana. Apa sih yang kakak dapatkan sehingga bisa, apa yang kakak dapatkan di Elkin Pena sehingga bisa kakak keluarkan di ranah Elkin tersebut, Kak? Yang saya dapatkan di Elkin Pena kemudian bisa saya implementasikan di luar. Seperti bisa jadi duta kampus, duta baca. Jadi yang pertama adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana saya mengimprovisasi jati diri saya menuju ke yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mengenai dengan manage waktu, kita tidak dapat pungkiri ya, yang namanya manage waktu itu selalu saja yang namanya keterlambatan 10 menit, 20 menit. Ya, padahal itu adalah hal yang wajar di Indonesia. Diwajarkan yang seharusnya tidak wajar. Yang seharusnya mewajarkan yang seharusnya tidak bisa diwajarkan seperti itu. Padahal ini adalah hal yang paling penting. Ketika kita bisa atau mampu untuk menghargai waktu kita, maka yakin dan percaya di luar sana kita juga akan mampu menghargai hal-hal yang lebih besar lagi atau yang bahkan yang lebih kecil seperti itu. Oke. Itu semua kayaknya tersindir di saya, Kak. Karena sebelum saya juga menjadi Elkimers dan masuk di Elkim, saya
ada beberapa organisasi juga, dan selama ini organisasinya yang dikenal ya waktu itu bisa saja diundur, waktu itu tidak sangat penting, tapi begitu saya masuk di Elkimpena, loh kok kayak gini, dan Terasa rasanya berbeda ya kan? beda sekali. Dan gimana ya, bisa dibilang adaptasinya lagi yang harus berubah. Dan setelah dari tahu Elkimpena dan bergelut di Elkimpena, dan setelah dari Elkimpena, maksudnya di luar organisasi Elkimpena, saya di organisasi tersebut saya merasa ini tidak beres, ini tidak betul, karena bukan hanya 5 menit telatnya, bukan hanya 10 menit, tapi 1 jam sampai 2 jam. Nah, dan itu sangat tidak diwajarkan sebenarnya. itu yang harus kita ubah Ya betul. dari sekarang. Perubahan waktu yang tidak disiplin. Oke, betul. Oke. Banyak sekali motivasi yang telah diberikan ke Anas ini, dan tentunya banyak juga trik-trik dan tipsnya yang telah di-spill oleh Kanda Anas. Nah, bagaimana sih Kak motivasi agar mahasiswa atau adik-adik di luar sana untuk bisa bergabung di Elkimpena dan bisa menjadikan bahwa Elkimpena ini adalah lembaga yang bisa mengantarkan kita menjadi mahasiswa berprestasi, ya baik di ranah universitas atau kampus maupun di luar kampus seperti Kakak. Tidak hanya di kampus saja, tapi juga sangat banyak prestasi di luar kampus. Silakan Kak. Oke. Yang pertama adalah teman-teman harus yakin dan percaya bahwa ketika kamu berorganisasi itu tidak akan pernah menghambat daripada perkuliahan kita atau akademik kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bisa menjawantahkan semua itu. Ternyata bukan permasalahannya dari akademik organisasi yang bisa membuat nilai kita amburadul, tapi dari diri kita pribadi. Berarti kembali lagi kepada kembali kita. diri kita masing-masing. Ketika kita mampu untuk memanage waktu, ya itu satu poin yang penting, sangat penting yang Elkimpena ditanamkan, bahwa kita harus mampu untuk memanage waktu. Dan itu yang saya dapatkan dan itu yang saya implementasikan. Jadi ketika teman-teman ingin belajar lebih banyak, kemudian mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, memiliki persaudaraan yang lebih erat dari apa yang kita sudah bayangkan sebelumnya, itu kita dapatkan semua di Elkimpena. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini menjadi sejarah ya. Ini menjadi sejarah bagi saya, dan ternyata itu yang saya temukan di Elkimpena. Mulai dari persaudaraan, kemudian mulai dari prestasi, kemudian bagaimana saya ke diri saya atau feedback ke saya sendiri, itu semua saya dapatkan di Elkimpena. Jadi harapan saya atau saya ingin mengajak ya seluruh mahasiswa yang mau bergabung ke Elkimpena, silahkan bergabung. Kalian akan mendapatkan apa yang belum kalian dapatkan. Betul sekali. Dan sangat luar biasa sekali kata-kata motivasi dari Kak Anas. Itu juga yang saya rasakan saat ini. Kenapa saya bilang demikian Kak? Karena saya berorganisasi di luar itu ketika saya tidak ada dan tidak muncul, ya sudah, tidak ada orangnya. Tapi beda dengan di Elkimpena, ketika kita tidak ada kabar, bahkan kalau sakit kita dijenguk, dan persaudaraan itu betul-betul ada. Karena mereka semua menelpon, gimana, lagi apa, bagaimana kabarnya, walaupun pertanyaan yang sederhana tapi itu menyentuh bagi kita yang merasa diasingkan di organisasi. Kan tidak jarang nih teman-teman yang berorganisasi tapi selalu merasa terasingkan. Ya betul. Di Elkimpena tidak seperti itu guys. Bagaimana Kak? Ya betul sekali. Jadi di Elkimpena memang yang namanya persaudaraan ya sangat luar biasa. sangat dibutuhkan di Elkimpena. Oke. Nah itu saja guys, luar biasa sekali narasumber kita pada kali ini. Sudah banyak sekali penjelasan gimana caranya, tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan tidak hanya berprestasi di dalam negeri, di dalam kampus, juga bisa berprestasi di luar kampus. Tentunya Kakanda Anas ini adalah mahasiswa yang berprestasi dan juga memiliki statement bahwa berorganisasi adalah bukan
bukan satu kendala untuk kita berprestasi, tapi satu wadah untuk kita bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Betul. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kembali lagi kepada diri. Wah, luar biasa sekali nih guys tentang narasumber kita pada hari ini, di mana beliau sudah menjelaskan tentang trik dan tipsnya bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan tentunya tidak jauh-jauh dari Elkimpena itu sendiri. Elkimpena tidak hanya memberikan kita dampak positif yaitu berprestasi, tapi juga memberikan kita persaudaraan yang sangat erat, yang sudah dirasakan oleh Kakanda Anas dan begitu juga dengan saya. Oke, baik Kak, bisa ada closing statement untuk podcast kita pada hari ini, Kak? Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya kembali. Jadi ketika kita ingin berproses, silakan kembali ke niat awal kita. Niat awal kita, bahwasanya ketika kita berorganisasi itu tidak akan pernah menghambat yang namanya akademik kita. Kembali ke niat awal kita masing-masing. Karena saya masih merasakan betapa tumpah harumnya orang tua saya ketika menyaksikan saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi atau sebagai seorang wisudawan terbaik pada saat itu. Saya menyaksikan langsung orang tua saya yang menangis terharu. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Salah satunya berbakti juga kepada kedua orang tua. Namun silahkan mulai dari sekarang untuk memperbaiki diri, introspeksi diri. Mungkin itu saja. Nah, mungkin itu closing statement dari Kakanda Anas. Closing statement ini Kak tidak hanya menyentuh para pemirsa di luar sana, tapi juga menyentuh saya sendiri. Karena saya bisa dibilang di Elkimpena ini belum ada prestasi. Iya, belum ada prestasi. Tapi dampak yang saya dapatkan dari Elkimpena itu sudah saya rasakan di luar sana, bagaimana membangun percaya diri walaupun berbicara dengan orang itu mungkin orang mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang mudah. Betul sekali. Tapi ketika kita turun langsung ada banyak kerintangan, dan itu saya dapatkan di Elkimpena bahwa bagaimana menjadi percaya diri saat berbicara di depan, berpresentasi, dan bagaimana cara presentasi dengan baik itu sudah didapatkan juga di Elkimpena. Tentunya walaupun belum ada prestasi, tapi dampaknya sudah terasa, Masya Allah. Nah, itu saja mungkin guys podcast kita pada kali ini. Saya Hikmah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.